Halo mitra budidaya, selamat datang di episode terbaru Yuki Talks. Apa kabar semuanya? Bersama kami kembali tim aquaculture dari Yuki Water Treatment bersama saya Anggita dan rekan saya Maulana. Halo. Saat ini kita berada di showroom Yuki Water Treatment yang ada di Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai yang lagi populer nih di kalangan petambak kita saat ini. Boleh, Kak. Apa sih kira-kira yang lagi populer? Saya mendengar nih ada musuh baru yang bisa membuat gagal panen para petambak budidaya udang kita. Kira-kira apa sih Kak musuh baru dari para petambak kita saat ini? Oke, ini Kak Anggita. Kalau kita ngomongin tentang musuh para petambak, itu tidak jauh-jauh dari suatu penyakit. Penyakit yang seringkali menjangkit pada proses budidaya udang kita. Nah, penyakit ini seringkali berasal dari bakteri seperti bakteri Vibrio, dan juga ada penyakit dari virus atau penyakit WHSV, dan juga ada penyakit IMNV atau penyakit Mio. Nah, kalau kita ngomong tentang musuh dari petambak yang lagi happening ini, itu dari penyakit EHP atau Enterocytozoon hepatopenae. Nah, apa sih itu EHP? EHP adalah suatu penyakit yang berasal dari parasit atau parasit Microsporadia yang dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan dari udang kita. Nah, EHP ini sendiri terjangkit pertama kali menyerang pada udang itu pada tahun 2004, itu terutama di negara Thailand. Nah, sedangkan untuk EHP ini untuk masuk ke dalam negara Indonesia sendiri ini baru pada tahun 2015. Nah, mungkin 2015 ini adalah suatu penyakit yang baru juga, dan EHP ini juga termasuk penyakit yang lagi baru, yang paling baru, yang lagi update ini untuk yang sering kali menjangkit pada udang. Jadi seperti itu, Kak. Oke, jadi penyakit EHP ini merupakan salah satu penyakit yang baru masuk ke Indonesia di tahun 2015 lalu ya Kak ya. Dan sampai sekarang juga masih menjangkit gitu ya ceritanya. Kalau misalkan penyakit EHP ini itu bisa menyebabkan seperti apa sih Kak di udang? Oke, kalau penyakit EHP sendiri itu walaupun tidak mengalami ketinggi atau atas keberlangsungan dari hidup dari udang sendiri atau tingkat mortalitas atau tingkat yang sampai penyakit ini dapat mematikan dari udang, ini juga penyakit ini dapat menjadi momok atau para petambak itu karena EHP ini dapat menyebabkan menurunnya pertumbuhan tadi. Jadi ketika waktu panen nih, jadi kondisi udangnya yang harusnya itu berukuran besar, tapi udangnya ini masih berukuran kecil, dan juga ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar. Jadi ini nanti akan berpengaruh terhadap tonase, dan juga nanti akan berpengaruh kepada profitabilitasnya nantinya. Itu untuk usaha bisnis dari udang ini nantinya akan berdampak Kak, seperti itu. Oke, jadi sangat berpengaruh terhadap profitabilitas atau produktivitas dari tambak budidaya kita sendiri ya Kak ya? Betul. Oke. Jadi penyakit EHP ini ngeri sekali ya Kak, karena bisa mempengaruhi profit dan produktivitas dari tambak atau usaha budidaya udang kita. Nah, kalau untuk mengenai bagaimana sih ciri klinisnya dari udang yang sudah terkena EHP ini supaya kita bisa tahu nih udang kita terkena EHP atau tidak gitu. Oke. Jadi EHP ini dapat diketahui ya dari gejala-gejala klinis yang sebelum kita didiagnosa udang kita terkena penyakit EHP ini. Sebenarnya ada 3 cara sih Kak untuk mengenali dari penyakit EHP ini. Yang pertama itu yang pertama dari ukuran udangnya itu. Kalau misalnya kita dari ukuran panen, harusnya kan ada yang ukuran besar. Udah ukurannya itu dengan size yang besar. Jadi ketika yang pertama ini ukurannya, nanti jika udang yang terkena EHP nanti ada yang ukurannya ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Jadi kayak tidak semuanya itu seukuran gitu Kak, jadi ada yang kecil, ada yang besar. Yang kedua, itu udangnya tidak nafsu makan. Jadi ketika kita ngasih pakan kepada udangnya nanti dengan dosis yang seperti biasanya, nanti udang itu masih tidak makan. Jadi ada yang pakan yang sisa, jadi ditambaki udang itu. Dan juga yang ketiga itu, ini ada beberapa dalam kasus ya, jadi nggak semuanya itu terjadi. Jadi ketika udang ini terkena EHP, itu udangnya akan mengalami di bagian punggungnya itu nanti akan di saluran pencernaannya akan keluar berwarna putih. Jadi penyakit EHP ini juga disertai dengan penyakit WFD atau White Faces Disease. Nantinya itu bisa mengeluarkan dari seperti berak-berak putih gitu Kak. Nah, setelah dari ketiga gejala tersebut nanti udah diketahui, nanti langkah selanjutnya itu segera untuk kita lakukan pengecekan melalui via laboratorium. Jadi nantinya dengan di skala uji lab nanti kita harus mengecek melalui real time PCR. Nantinya bisa mengetahui nih penyakit udangnya ini apakah benar nih terkena penyakit EHP ataupun bahkan
udang kita ini nanti akan terkena penyakit dari yang lainnya nih, bahkan seperti itu kan. Berarti belum ada obat spesifik yang bisa mencegah terjadinya EHP ini ya Kak ya? Betul sih Kak, belum ada Kak. Jadi mitra budidaya, cara yang paling tepat untuk melakukan penanganan terhadap EHP ini yaitu melakukan pengecekan secara dini, mulai dari mengetahui gejala klinisnya, kemudian mengkarantina udang-udang yang memang sudah terinfeksi, ataupun melakukan panen baik secara parsial maupun total agar menghambat penyebaran dari EHP ini ke kolam yang lainnya, bukan Kak begitu Kak? Betul sekali Kak. Jadi sebelum udang kita itu terkena penyakit, alangkah baiknya nih. Jadi kita itu lebih baiknya itu untuk mencegah, seperti slogan kita lah. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Walaupun tadi Kak Anggita juga bilang EHP ini belum ada obatnya. Jadi alangkah baiknya nanti untuk sistem dari kolam budidaya udang ini, yaitu kita harus menerapkan yang salah satunya itu biosecurity yang bagus, dan juga penerapan dari sumber air yang sebelum masuk ke kolam udang itu harus dijaga kebersihannya dan juga harus terjaga dari terbebas dari suatu penyakit. Jadi seperti itu. Dan juga untuk penerapan dari pencegahan dari sumber air yang masuk ini yaitu bisa dapat dilakukan dengan penggunaan UV. Nah, UV disinfection system ini juga terutama dari produknya Ultra Aqua itu dapat memberikan 99,9% nih untuk efektif membunuh bakteri, virus, penyakit, dan juga patogen yang lainnya. Jadi sehingga air yang sebelum masuk ke dalam kolam budidaya udang itu lebih steril, jadi tidak ada sumber atau biang dari penyakit yang sehingga masuk ke kolam budidaya. Jadi penggunaan sistem UV ini sangat penting Kak untuk digunakan di dalam kolam udang seperti itu Kak. Jadi perlu diingat ya mitra budidaya bahwa manajemen biosecurity yang baik akan menentukan bagaimana keberlangsungan profitabilitas dan produktivitas dari tambak udang atau usaha budidaya yang kita lakukan. Termasuk menjaga kualitas air dari free patogen. Nah, sekarang juga sudah ada teknologi mutakhir dengan menggunakan sistem disinfection UV, yaitu dari Ultra Aqua. Sepertinya kita udah berbincang cukup banyak ya Kak ya. Mungkin itu saja dari episode Yuki Talk kali ini. Semoga bermanfaat bagi mitra budidaya semua. Dan kami akhiri. See you next talk.